Men, kemarin tuh ada komen ya di video Xiaomi 13T kita yang intinya menanyakan kenapa sih Xiaomi Indonesia lately jarang masukin varian tertinggi dari sebuah smartphone di Indonesia. Contohnya, Redmi Note 12 Pro. Yang Pro Plus nggak masuk. Terus Poco F5, F5 Pro-nya nggak masuk. Lalu yang terakhir, Xiaomi 13T. Yang masuk 13T, 13T Pro-nya nggak masuk ya. Perihal ini kita pernah analisa berdua ya. Bukan spesifik Xiaomi sih, tapi hampir semua brand smartphone yang rilis resmi di Indonesia. Kenapa nih brand smartphone seringkali tidak merilis produknya secara lengkap di Indonesia? Terutama kalau udah masuk ke price range yang cukup mahal. Nah, sebagai case study nih, mumpung Xiaomi 13T Pro. Yes, ada Pro-nya nih di belakang guys. Gak keluar resmi di Indonesia. Gue udah pakai versi tertinggi dari T-Series tahun ini sekitar 2 minggu. Dan jujur, ini handphone bagus banget. Lebih bagus dari Xiaomi 13T. Ya iyalah ya, harganya kan beda juga. Di Malaysia tuh Xiaomi 13T Pro dijual di kisaran 8,5 juta rupiah kalau dikonversikan untuk yang 12256. Di video ini, kami mau bahas singkat saja ya, perbedaan antara keduanya dan apakah kita Indonesia missing out banyak dari ketidakhadiran si 13T Pro itu. Lalu, dengan menggunakan HP ini sebagai case study, kita juga mau share analisis kita berdua ya, menjawab pertanyaan subscriber kita tadi. Let's go! Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T. Mau diperhatiin gimana juga, sampai diteliti dengan kaca pembesar, kalian nggak akan bisa membedakan kedua smartphone ini. Dari visual luarnya, plek ketiplek sama persis. Ada sih satu, tapi ini sebetulnya memang perbedaan HP resmi Indonesia dengan HP luar nih. Kalau di sini ada kayak CE-nya inilah, sertifikasi handphone rilisan beberapa negara di luar negeri. Ya beginilah pokoknya. Nah, dimensinya pun sama ya, kecuali beratnya, dimana yang Pro lebih berat sedikit 7 gram. Sampai pilihan warnanya pun sama. Yang sama tuh nggak cuma desain, tapi hampir semua hardware-nya sebetulnya sama. Layar sama, baterai sama, perintilan kayak stereo speaker, IP68, vibration motor, dual SIM 5G ready no SD card, infrared sensor, biometric security, sama. Bahkan kamera pun sama persis setup-nya. Lihat di kolom deskripsi di bawah ya kalau mau tahu detail speknya satu per satu. Yang beda dari sisi imaging adalah image signal prosesor yang berhubungan langsung dengan SoC yang digunakan, which berbeda juga. 13T Pro diotaki ISP Imagic 890 bawaan Dimensity 9200+, dan 13T pakai ISP Imagic 875 bawaan Dimensity 8200 Ultra. Udah nyerempet SoC, sekalian aja kita masuk ke perbedaannya. 13T Pro pakai Dimensity 9200+, 13T biasa pakai Dimensity 8200 Ultra. Perbedaan performanya secara CPU sih lumayan berasa, tapi yang lebih goks peningkatan secara GPU-nya. Immortalis di 9200+ versus Mali di 8200 Ultra. Ini bisa dilihat dari data Geekbench, Antutu, dan 3D Mark. Tapi semua ini juga ada sisi lainnya. Ketika kedua HP dites berbarengan dengan beberapa benchmark yang ngegeber dari sisi CPU, GPU, dan kombinasi keduanya, lalu sempat didiemin semalaman idling, kita bisa lihat 13T Pro itu lebih boros lumayan signifikan. Sisa baterai di 13T Pro itu 38%, sementara di 13T 57%. Lumayan banget ya. Nah, tapi untungnya di 13T Pro kan dikasih charger 120 watt yang bisa ngisi baterai 5000 mAh-nya dari 0 sampai penuh kurang lebih 20 menitan. 13T kan charger cuma 67 watt, tapi lebih irit. Oh ya, satu lagi perbedaannya ya, 13T pakai UFS 3.1 sementara 13T Pro udah UFS 4.0. Sebelum kita masuk ke analisa soal varian dan seri smartphone yang masuk di Indonesia, gue juga mau ngasih tunjuk perbedaan hasil kamera Xiaomi 13T Pro dan Xiaomi 13T. Spek hampir sama, cuma beda di image signal processor dan tentunya tuningan. Perbedaan terbesar datang dari warna. Gue nggak ngerti kenapa, tapi dua smartphone yang seharusnya punya output sama ini punya tuningan warna yang totally beda. 13T Pro overall lebih eye-pleasing gonjreng, baik di Leica Authentic maupun Leica Vibrant. Sementara karena gue tesnya ini full auto ya, tanpa ada user input sedikit pun, Leica Authentic di 13T predictably desaturated dan eye-pleasing di Vibrant.
Seperti yang gue bilang di review 13T, memang autentiknya di 13T masih problem kan, terutama kalau moto orang jarak segini. 13T Pro menurut gue juga nggak seluruhnya bener ya. Masa autentik dan vibrant dua-duanya sama-sama gonjreng, beda tipis doang? Nggak ada diferensiasinya dong. Gue bisa ngerti kalau yang satu pakai ISP Spectra-nya Snapdragon, terus yang satu pakai ISP Imagic-nya Dimensity. Lah ini kan sama-sama Imagic, walaupun ya memang beda seri. Di kondisi extreme backlight, dimana 13T struggling banget seperti gue bilang di video review, 13T Pro better, walaupun tetap belum sempurna processingnya. Perbedaan ada pada detail main object di foreground. Di kondisi low light justru 13T Pro yang nyeleneh. Kenapa deh? Jadi berasa bukan Leica Authentic. Ini mah Vivo Authentic nih, bukan Leica Authentic, eye pleasing banget. Kalau kita menggunakan Xiaomi 13 Ultra sebagai perbandingan, rasanya masih lebih miripan 13T ya. Apalagi kalau udah makin gelap nih, makin nggak Leica banget nih 13T Pro. Rekaman video kamera belakang. Kalau yang 13T Pro maksimalnya dari kamera utama 4K 60 fps. Kalau yang 13T doang maksimalnya di 4K 30 fps. Kalian melihat yang gue lihat nggak? 13T Pro rada aneh nggak sih hasil videonya secara warna dan detail? Ya betul, 4K 60 fps lebih smooth. Tapi kenapa ya? Satu yang bikin gue penasaran, gue melihat kenapa justru 4K 30 di 13T lebih tinggi bitrate-nya. Kalau kita lihat infonya daripada 4K 60 fps di 13T Pro. Harusnya video yang 60 fps tuh punya bitrate yang lebih tinggi dari yang 30 fps. Contohnya nih ya, video 4K 30 fps versus 4K 60 di iPhone. Bitrate di 4K 60 ya 2 kali lipat 4K 30. Untuk stabilisasi sih seimbang ya antara 13T dan 13T Pro. Udah lihat ya, Xiaomi 13T Pro sebagus apa dibandingkan dengan Xiaomi 13T. Lebih kenceng dan at least untuk sekarang tuningan kameranya lebih matang dari Xiaomi 13T. Walaupun yang nggak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya Xiaomi 13T Pro tuningan kameranya paling nyeleneh di antara semua Xiaomi yang udah punya embel-embel Leica. Paling eye pleasing soalnya. Nih gue curiga nih bukan Leica Authentic man. Vivo Authentic. Nah sekarang gue mau share analisa kami berdua. Kenapa Xiaomi 13T Pro tidak masuk ke Indonesia? Bentar, kita harus switch dulu men. Dari mode tech reviewer jadi mode pengamat. Let's go. Gue ulang dulu ya pertanyaannya tadi. Kenapa Xiaomi akhir-akhir ini sering kali tidak masukin varian tertinggi dari suatu seri? Contoh Redmi Note yang Pro Plus nggak masuk, Poco F5 yang Pro nggak masuk, dan terakhir 13T Pro tidak masuk. Sebetulnya fenomena brand masukin barang nggak lengkap bukan eksklusif di Xiaomi aja. Banyak kok brand lain yang juga demikian. Contoh Vivo, flagshipnya seringkali mentok di seri Pro, padahal di Cina sana ada versi Pro Plusnya. Oppo, tahun ini seri Find-nya nggak masuk, rilisnya China only juga, malah justru Find N alias lini foldable-nya yang masuk. Kemudian atau yang terakhir nih, Asus, dia skip varian 256, langsung lompat dari 128 ke 512GB. Itu pun pilihan warnanya cuma satu. Kenapa coba? Gini, untuk mengerti kalian harus lihat diagram piramid ini. Menurut gue, market smartphone tanah air bisa dibagi jadi beberapa level ini. Mulai dari entry level paling bawah sampai premium flagship. Soal nominal harga sih ya tiap tahun kan pasti ada peningkatan biasanya ya mengikuti daya beli dan inflasi. Cuman ya kira-kira pembagiannya begitulah. Notice semakin tingkatannya ke atas akan semakin dikit pula calon pembelinya. Di tingkatan entry level sampai premium mid range, brand itu lebih leluasa memperkenalkan seri maupun varian dalam seri tersebut. Kenapa? Ya karena simple, pembelinya banyak. Namun kalau udah semakin tinggi harganya, brand akan semakin sulit untuk bermanuver. Calon pembelinya jauh lebih sedikit dan mesti bersaing ketat pula dengan banyak brand lain kan. Nggak cuma dia sendiri yang jualan. Apalagi known fact, di segmen premium secara kuantitas masih didominasi smartphone dari Apple dan Samsung. So, semakin mahal harganya, semakin pula brand-brand ini harus lebih selektif rilis produk di market global, terutama Indonesia. Sebetulnya problem ini bukan problem baru. Cuman, lately ini semakin berasa karena adanya kebijakan soal TKDN yang baru yang lebih ketat dan lebih menitik beratkan pada TKDN hardware. Porsi pemenuhan kandungan lokalnya harus berupa perakitan ya. Kalau sebelumnya masih bisa lah TKDN software come to rescue ya. Sekarang udah makin strict. So artinya brand harus mengandalkan perakitan dalam negeri dengan porsi yang lebih besar. Kalau dulu ya handphone flagship
masih bisa tuh diimpor dan dijual dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. TKDN-nya gimana? Hardware sebagian dan sebagian lagi masih bisa pakai TKDN software berupa bloatware. Buat brand-brand ini yang penting secara brand tuh naik, showcase kapabilitas mereka dan mendapatkan exposure yang bagus sehingga mengangkat brand image secara keseluruhan. Simpelnya gini, handphone flagship ikut mengatrol image entry mid-nya. Itu adalah rumus yang paling tepat. Nah, sekarang susah nih. Karena harus diproduksi di Indonesia, brand mulai harus berhitung secara cermat. Bikin berapa, lalu itu barang harus habis berapa lama. Buat yang pada punya pabrik kayak misalnya Samsung, Oppo, problemnya mungkin tidak sesignifikan itu walau masih ada imbasnya peraturan baru ini. Tetap aja ya, beda seri, investasinya kan juga nambah juga. Nggak bisa lo setup alat yang dipakai buat mid range lo pakai buat setup alat yang buat flagship. Tapi buat yang pabriknya masih outsource seperti Xiaomi, ini menjadi problem. Xiaomi kan nggak bisa juga ya nyewa pabrik untuk bikin 100 handphone doang. Nggak mungkin kan? Atau invest di satu alat yang spesifik berguna untuk satu seri tersebut, tapi produksinya mungkin cuma sekian ratus unit. Pasti kan ada minimum productionnya berapa supaya cost productionnya dibagi ke lebih banyak unit. Paham ya? Nah, masalah quantity itulah yang harus benar-benar dicermati. Kalau kebanyakan atau overestimate, itu ada potensi stok nyangkut, nggak kejual. Padahal next version udah harus mulai jualan. Kalau terlalu sedikit atau underestimate, ada potensi barangnya malah goib ketika calon pembelinya masih banyak. Inilah yang menurut analisa kami menjadi jawaban kenapa Xiaomi tidak memasukkan varian lengkapnya ke Indonesia. Perlu diketahui ya, masalah kuota minimum produksi itu berlaku untuk each variant. Jadi bukannya mentang-mentang 13T dan 13T Pro merupakan satu seri, lalu kuota produksinya digabung. Pokoknya 13T sendiri, 13T Pro sendiri. Kan tetap ada bedanya secara jeroan, legalitas, dan lain-lain. Jadi buat Xiaomi bisa jadi lebih masuk akal mereka fokus nge-push Xiaomi 13T aja yang secara harga belum masuk ke piramida paling atas dan secara spek pun nggak langit dan bumi bedanya dibanding sama 13T Pro. Sedangkan yang 13T Pro kalau dijual di sini bisa mungkin mendekati harga 9 juta. Sudah masuk di kategori teratas dalam diagram yang tadi itu. Artinya calon bayarnya semakin sedikit dan juga harus bersaing dengan HP lain yang statusnya udah flagship. 13T Pro pun kan itu jatuhnya masih semi flagship. Gambling banget jadinya ntar. Men, menurut gue nih, dengan tidak masuknya Xiaomi 13T Pro, sebenarnya ini malah jadi pertanda baik. Kenapa coba? Analisa gue, dengan tidak masuknya Xiaomi 13T Pro, itu adalah sebuah pertanda bahwa Xiaomi Indonesia mungkin, ini gue ulang nih ya, mungkin, ini karena spekulasi nih, mereka udah menyiapkan smartphone lain yang secara buyer profile berpotensi beririsan dengan Xiaomi 13T Pro ini. Apalagi coba, lini handphone Xiaomi yang punya harga di kisaran 10 sampai 12 juta. Ya, mungkin, lagi-lagi gue tekanin ya, mungkin ya, pure speculation, Xiaomi 14 bisa jadi bakal hadir di Indonesia. Sehingga Xiaomi Indonesia mungkin beranggapan kalau nanti Xiaomi 14 hadir sementara di market tersedia Xiaomi 13T Pro yang harganya bakalan sangat berdekatan, konsentrasi pasar bisa terpecah dan sangat berisiko membuat satu dari keduanya tidak laku. Bisa 13T Pro-nya yang langsung mandek jualannya atau malah orang jadi malas ke Xiaomi 14 karena bisa dapetin yang lebih value deal di 13T Pro misalnya. Paham ya? So, the safest bet buat mereka adalah 13T Pro lebih baik tidak dimasukkan. Itu adalah analisa kami berdua. So, gimana? Udah terjawab belum? Unek-unek kalian soal kenapa Xiaomi Indonesia akhir-akhir ini terkesan pelit sama varian? Ya karena memang regulasi dan profile buyer di Indonesia ini perlu special care. Beda sama di luar negeri di mana kalau kurang stok tinggal ngambil dari tetangga misalnya. Di sini regulasinya jelimet. Jadi netizen itu selalu ya sering banget bilang bring back Alvin. Oh, Alvinse. Iya, Alvinse. Padahal ini this is nothing, ini nggak ada hubungan sama Alvinse gitu loh. Kecuali Alvinse punya power untuk merubah peraturan government kita. Ya jadi intinya Alvin mau di sini juga ya sekarang bakalan sama. Bakalan sama actionnya, nggak akan mungkin bisa begitu. Oke,
Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semua jadi bisa lebih memahami apa yang terjadi di balik decision making para brand smartphone yang ada di Indonesia khususnya. Tidak sesimpel itu. Semua produk dibawa. Kalau semua produk dibawa terus nggak ada yang beli, Iya. dengan peraturan yang harus dirakit di sini, artinya udah cost produksinya gede, ada minimum production. Wah, minimum harus 1000 unit, dia bikinlah 1000 unit. Taunya yang laku cuma 400 unit. Sebenarnya brand-brand juga udah pada tahu bahwa ini mungkin lakunya cuma 500 nih. Cuman dia nggak mungkin bisa beli, dia bisa produksi cuma 500. Ya. Pabriknya bilang harus 1000. Terus 500-nya mau dikemanain? Lihat sekarang, X80. Harganya karena mungkin itu yang tadi gue bilang, overestimation. Stoknya berlebih ya juga. Stoknya berlebih. Sekarang X80 yang biasa dijual dengan harga berapa? Sudah. Biasanya 10 juta bukan? Aslinya di atas 10 juta, sekarang sudah di bawah 6 juta. 6 juta? Termurah 5.950.000 Baru? lihat. Baru, bukan repack, Wow. brand new. Itulah yang akan terjadi ketika sebuah smartphone brand overestimate atau memaksa produce unit yang berlebih di atas ekspektasi mereka gitu loh, ekspektasi jualannya mereka. Itu yang bisa terjadi ya. Oke, itu analisa kita ya, menjawab unek-unek kalian. Dan mengenai 13T dan 13T Pro, dengan terpaut harga sekian banyak di antara keduanya, kami rasa nggak akan missing out banyak ya dengan ketidakhadiran 13T Pro di Indonesia. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alesa. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Ijo, sama-sama ijo. Bagus banget ya?